Merdeka atau mati. Di dalam ribuan senjata takkan pernah aku lari. Selain merdeka atau mati. Rakyat kecil masih saja dibodohi. Merdeka atau mati. BNN tak jelas. Investor elit terus maju. Merdeka atau mati. Rakyat ditindas. Para elit mulai tertawa. Rakyat menangis, investor elit semakin bertambah. Maka merdeka atau mati. Berjuang demi tetesan air keringat ayah dan ibu. Merdeka atau mati. Siap bertetesan darah, maka kita akan sama-sama berenang di lautan darah. Udah ule. Demi memperjuangkan hak rakyat kecil yang ditipu. Merdeka atau mati. Maka ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka atau mati. Pemerintah mulai sengaja tutup mata untuk Pancasila. Merdeka atau mati. Maka atas nama cinta bangsa Indonesia, tanah air bersatu. Rantai, mau beli mana? Ule. Menangkan kaum buruh dan nelayan. Merdeka atau mati. Maju demi rakyat, mati demi rakyat, maka menangkan rakyat Marhai. Sebab di sini aku bagian dari kaum Marhai. Kalian pikir kami diam? Sudah cukup permainan setan yang akan dimainkan. Merdeka atau mati, merdeka atau mati, merdeka atau mati. Ayah, ibu, izinkan aku untuk turun membela kebenaran dari kebohongan. Izinkan aku untuk merawat negeriku yang sedang menangis. Izinkan aku untuk menghapus air mata ibu pertiwi. Salam arah timur untuk Indonesia. Akhir kata, aku berjuang untuk berpikir untuk berjuang. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dayanat, Ketua Cabang Gemini Maluku Tenggara. Bahwa kami hadir di sini, kami berdiri di sini, kami tunduk di bawah aturan yang dimana termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E tentang kemerdekaan bersikap dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat, baik lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang nomor berapa, Bapak Ibu? Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat di hadapan umum. Dan oleh sebab itu, bukan hanya kami hadir di sini karena kami dilindungi oleh undang-undang, tetapi karena ada persoalan-persoalan yang terjadi di daerah ini, sehingga kami hadir di depan manajer PT PLN Persero Dual. Perlu untuk saya sampaikan kepada manajer PT PLN Persero Dual bahwa kebijakan yang diambil untuk melakukan pemadaman listrik di akhir-akhir ini sungguh luar biasa, tetapi juga menyakiti kami. Kenapa menyakiti kami? Kalaupun hari ini ada warga masyarakat yang mengalami kerusakan elektronik akibat dari pemadaman lampu, maka tolong hadirkan di sini. Saya perintahkan manajer PT PLN Persero Dual untuk harus segera menggantikan. Kenapa? Karena itu tertuang di dalam undang-undang, diamanatkan berdasarkan regulasi. Kami tidak menganalisa paksa terkait dengan proses pemadaman lampu. Itu juga bagian kelangkaan demi efektivitas. Tetapi saudara-saudara juga harus memahami sungguh bahwa kebutuhan pokok masyarakat adalah lampu.
aktivitas-aktivitas baik di dinas-dinas teknis, baik di Polres, baik di Kodim, dan juga di rumah-rumah masyarakat. Mereka sangat sungguh membentukkan PLN, membentukkan listriknya. Sehingga apabila saudara-saudara melakukan pemadaman listrik, maka harus berdasarkan ketentuan undang-undang, harus memberitahukan kepada masyarakat sehingga mereka bisa tahu. Sebelum daripada itu, mereka sudah bisa untuk menonaktifkan semua elektronik yang ada. Bukan hanya elektronik, tapi akibat dari pemadaman lampu juga balon-balon sering putus. Lalu perlu saya jelaskan kepada Kepala PT PLN Persero Tual bahwa seluruh warga masyarakat yang berada di pulau-pulau, baik Pulau Kur, Tayando, Tam, sangat membutuhkan listrik. Kami dikoordinasi oleh masyarakat yang berada di pulau-pulau terkait dengan kebutuhan listrik di Pulau-Pulau Kur. Sangat disayangkan, sangat miris, malahan apabila ada kerusakan token dan sebagainya, ketika mereka melaporkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Tual dan Maluku Utara, pernyataan sikap merdeka lawan tindakan semena-mena tentang minyak dan gas bumi yang sangat tertutup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian perubahan keempat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Maka dengan ini kami mendesak sebagai berikut. Yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara Persero wajib mengumumkan pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik kepada konsumen paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik. Yang kedua, kerusakan alat elektronik masyarakat akibat dari pemadaman listrik tidak beraturan maka harus mengganti rugi barang-barang kerusakan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dimaksud. Yang ketiga, segera memperhatikan rakyat PLN Pulau-Pulau Kur dan Tayando untuk dinormalkan kembali demi pelayanan listrik di pulau-pulau. Yang keempat, mendesak manajer PT PLN Persero kiranya dapat membangun PLTD di beberapa kecamatan Kegesang. bersatu padu rebut demokrasi, jaga pembicaraan satu suara demi tugas suci yang mulia. DPRD Kota Tual dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kiranya memanggil Kepala Pertamina untuk menanyakan kelangkaan BBM di akhir-akhir ini. Yang kedua, mendesak DPRD Kota Tual dan Kabupaten Tenggara kiranya mempertegas SPBU
Semoga Tuhan dan seluruh FAV merestui perjuangan kita. Mengetahui Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Kemenit, Tual dan Maluku Tenggara. Ketua DPC Kota Tual, Abdul Malik Remur. Ketua DPC Maluku Tenggara, Stefanus Tayana. Ya, terima kasih. Mungkin itu adalah pernyataan sikap dari kami DPC GBD Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara. Maka itu kami harap dari perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bagaimana menyikapi persoalan pernyataan sikap yang kami sampaikan. Terima kasih teman-teman Gemeni dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang hadir pada kesempatan berbahagia ini dalam rangka menyampaikan aspirasi. Saya Antonio Serenyaan, Ketua Komisi 1 yang membidangi pemerintahan hukum dan hak asasi manusia, dan juga rekan-rekan yang lain yang hadir menerima aspirasi mahasiswa. Dan yang kedua adalah permohonan maaf dari pimpinan kami yang hari ini tidak hadir menghadiri demonstrasi ini. Mereka tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sekalian. Semua aspirasi ini kami tampung, akan menyampaikan kepada pimpinan, kemudian mengagendakan untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Kesempatan yang berbahagia ini pula kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan atau mengharapkan untuk tetap menjaga, rekan-rekan sekalian menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dan yang kedua juga turut menjaga keamanan dan ketertiban bagi jalannya orasi ini dan untuk juga keamanan dan ketertiban Maluku Tenggara. Berikut kesempatan ini juga atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Maluku Tenggara menyampaikan terima kasih kepada Pak Dandim dan seluruh jajarannya, Pak Kapolres serta Wakil Kapolres serta seluruh jajarannya yang mengawal secara baik. Berterima kasih atas semua teman-teman pergerakan dan terima kasih pula terhadap Kapolres Maluku Tenggara dan jajarannya, dan terima kasih pula terhadap Dandim dan jajarannya, dan terima kasih spesial buat anggota DPR Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah siap menerima pernyataan sikap kami. Dan tak lupa pula kami siap untuk menghadirkan ketika DPR menghadirkan RDP dengan Bapak PLN dengan Pertamina. Mohon kiranya hadirkan kami juga untuk sama-sama kita bahas di DPR nanti. Untuk itu sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Gemeni! Marhut! 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 Terima kasih.